Nicky Butt mundur dari Manchester United. MU kehilangan salah satu personelnya pada musim 2020-2021. Situasi itu terjadi usai Nicky Butt mundur dari posisi yang ia emban, kepala pengembangan tim muda Manchester United. Nicky Butt punya jejak panjang di Manchester United. Jauh sebelum menjadi kepala pengembangan tim muda, Nicky Butt lebih dulu tenar sebagai salah satu pemain bintang United. Pria berusia 46 tahun ini adalah bagian dari generasi legendaris United, yakni Class of 92. Bersama United sebagai pemain, Nicky Butt mampu meraih 8 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Nicky Butt sebelum menjabat sebagai kepala pengembangan tim muda, lebih dulu menjadi pelatih United. Nicky Butt sempat bertanggung jawab atas tim U19 dan U23. Peran tersebut dijalani Nicky Butt hingga 2017 yang lalu. Saya datang dari akademi untuk memainkan hampir 400 laga di Manchester United. Itu adalah hak istimewa untuk kembali dan bekerja dengan generasi baru berbakat untuk melakukan hal yang sama, kata Nicky Butt. Saya bangga dengan peran yang dimainkan semua orang di staf dalam memberi para pemain muda kami kesempatan terbaik untuk memenuhi potensi mereka. Dan hasilnya jelas terlihat dalam peningkatan jumlah pemain lokal yang mencapai tim utama, sambungnya. Belum ada kabar lebih lanjut tentang masa depan Nicky Butt setelah mundur dari United. Namun dia menyebut sedang mencari tantangan profesional baru di luar United. Nicky Butt punya andil besar di balik banyaknya pemain muda United yang mampu menembus tim senior. Salah satu nama yang cukup moncer adalah Marcus Rashford. Sang penyerang berada di bawah pengawasan Nicky Butt ketika merintis karir di akademi dan masuk tim muda United. Kini pemain 23 tahun itu menjadi salah satu ikon utama United lewat aksi-aksi gemilangnya. Selain Rashford, ada nama Scott McTominay, ex-Satuan ZB, Dean Henderson, dan Mason Greenwood yang juga berada di bawah pengawasan Nicky Butt ketika masih merintis karir di tim muda United. Timnas Inggris belum mau pulangkan Marcus Rashford. Manajer Timnas Inggris Gareth Southgate memberikan informasi terkait kondisi Marcus Rashford. Ia mengonfirmasi sang pemain masih mengalami cedera di timnya. Southgate menyebut ada 2 pemainnya yang tidak bisa bermain melawan San Marino. Ia menyebut Rashford dan Bukayo Saka kemungkinan harus menepi di laga ini. Untuk saat ini, kondisi Marcus lebih meragukan daripada Bukayo, ujar Southgate yang dikutip Manchester Evening News. Southgate juga mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan memulangkan Rashford meski ia tengah mengalami cedera. Ia menyebut bahwa sang pemain sangat berdeterminasi membela negaranya sehingga ia akan dipertahankan. Kami akan memantau situasi mereka dan Marcus sejauh ini masih ingin bersama kami. Di musim gugur kemarin, ia absen membela tim ini, sehingga ia bertekad terus bersama kami, ujarnya. Pihak Timnas Inggris berharap kondisi Rashford sudah baikan di akhir pekan nanti. Ia diharapkan bisa tampil pada pertandingan kedua Timnas Inggris melawan Albania. Bruno Fernandes dianggap cukup nekat saat gabung Man United. Pemain pinjaman AC Milan Diogo Dalot berbicara mengenai keputusan Bruno Fernandes untuk akhirnya bergabung dengan Manchester United. Sebelum bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman, Diogo Dalot sempat merasakan pengalaman berada satu tim dengan Bruno Fernandes. Fernandes resmi bergabung dengan MU dari Januari 2020. Sejak saat itu, Fernandes langsung menjadi pemain andalan Man United. Dalot menyimpan pujian yang tinggi bagi gelandang asal Portugal tersebut karena dinilai cukup nekat menerima tantangan di klub sebesar United. Keputusan Fernandes bergabung dengan Man United jelas menjadi langkah yang besar baginya, ujar Diogo Dalot seperti dilansir dari Sport Witness. Saya senang pernah melihatnya bermain dan hanya menginginkan yang terbaik untuknya Fernandes, kata Dalot menambahkan. Performa apik Fernandes jelas tidak lengkap tanpa raihan trofi bersama Man United. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Fernandes dan kawan-kawan.
Man United kini tinggal punya kesempatan memenangi gelar Liga Eropa atau Liga Inggris. Dalam 3 musim terakhir, Man United belum juga mampu membawa pulang trofi ke Stadion Old Trafford. Musim ini memunculkan harapan baru, terutama karena Fernandes akhirnya bermain penuh dalam masa kompetisi. Gerak cepat MU, Solskjaer sudah telepon Haaland. Manchester United masuk dalam perburuan untuk merekrut Erling Haaland. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer poin plus untuk merekrut Erling Haaland. Itu adalah faktor kedekatan sang manajer Ole Gunnar Solskjaer dan si pemain. Keduanya sama-sama berasal dari Norwegia, bahkan Solskjaer juga pernah menjadi pelatih. Ole Gunnar Solskjaer masih berhubungan baik dengan Erling Haaland. Malah, Solskjaer juga sudah meminta Haaland untuk bergabung dengan Manchester United. Memang setan merah butuh penyerang tengah yang mumpuni. Kini posisi tersebut, sayangnya potensi terbaik mereka berdua memang ditempatkan di pos penyerang sayap. Meski begitu, Erling Haaland belum ada niat untuk pindah dari Borussia Dortmund. Haaland masih betah dan masih mau berkembang di Jerman. Pun Ole Gunnar Solskjaer juga enggan berbicara banyak soal Haaland. Sebab Haaland masih milik Dortmund dan dia menghormatinya. Tapi kalau punya modal cukup, siapa tahu Haaland bakal berlabuh ke Old Trafford. Pau Torres tak tutup kemungkinan bergabung dengan Manchester United. Sejumlah nama pun sempat dikabarkan masuk dalam daftar belanja, termasuk diantaranya Pau Torres yang saat ini tengah memperkuat Villarreal. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Spanyol itu pun nampaknya memang terbuka lebar. Menurut laporan terbaru dari Manchester Evening News, Pau Torres juga tertarik untuk mengadu nasibnya di Inggris dan bergabung ke Old Trafford. Solskjaer menilai bahwa Pau Torres merupakan rekan ideal bagi Harry Maguire di jantung pertahanan. Walau sang pemain masih terikat kontrak sampai tahun 2024, pihak MU juga diklaim tak keberatan untuk membayar klausul rilisnya yang berada pada angka 60 juta euro. Namun Villarreal dikabarkan meminta MU juga menyertakan salah satu pemainnya di dalam kesepakatan. Pau Torres menjadi salah satu pemain penting Villarreal di musim 2020-2021. Walau timnya masih tertahan di posisi 7 klasemen sementara, dia tetap tak tergantikan di lini pertahanan dan sudah tampil dalam 32 pertandingan.